Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, berjumpa kembali di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan nonformal semester 5 program studi pendidikan nonformal. Kali ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan nonformal. Baik, pada materi pengantar, mungkin teman-teman pernah mendapat atau pernah mempelajari di semester-semester awal tentang konsep dasar pendidikan nonformal. Nah, di sana dijelaskan bahwa di Indonesia itu terdiri dari 3 jalur pendidikan, gitu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, apa yang dimaksud dengan jalur pendidikan? Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dijelaskan di pasal 1 ayat 7. Nah, ketiga jalur pendidikan itu adalah pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Nah, di undang-undang ini juga dideskripsikan masing-masing jalur yang ada di sistem pendidikan nasional, gitu. Yang dimaksud dengan pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar sistem persekolahan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya, gitu. Jadi ketiga jalur inilah yang dapat dipilih oleh warga negara, bisa dipilih salah satu atau bisa berbarengan sekaligus guna mencapai tujuan pendidikan nasional, gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan dan program pendidikan nonformal. Jadi nanti akan ada satuan, apa saja yang dimaksud dengan satuan, kemudian apa saja yang dimaksud dengan program-program yang ada di pendidikan nonformal. Satuan dan program pendidikan nonformal. Nah, di pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu dijelaskan apa saja satuan yang ada di pendidikan nonformal, kemudian program-program apa saja yang dapat dilakukan atau yang dapat diselenggarakan di satuan pendidikan nonformal tersebut. Nah, jadi ada 6 satuan pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu lembaga kursus, yang kedua adalah lembaga pelatihan, yang ketiga adalah kelompok belajar, yang keempat PKBM, yang kelima majelis taklim, dan yang keenam adalah satuan pendidikan yang sejenis, gitu. Nah, apa saja program yang dapat diselenggarakan di lembaga kursus? Sebenarnya untuk lembaga kursus dan pelatihan ini wadahnya bisa LKP, gitu ya, bisa berbarengan melakukan kegiatan pendidikan nonformal. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan kecakapan hidup. Ini bisa bentuknya nanti bisa kegiatan kursus komputer, bisa menjahit dan sebagainya. Kemudian ada juga pendidikan kepemudaan, nah, yang ditujukan bagi anak-anak muda, pemberdayaan, kemudian pendidikan pemberdayaan perempuan ditujukan bagi perempuan, pendidikan keterampilan kerja ditujukan bagi persiapan masuki dunia kerja, dan program PNF lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu. Jadi dengan bersifat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, kursus juga bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan life skill atau kecakapan hidup yang menunjang kebutuhan masyarakat. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di pelatihan, ya. Di pelatihan, kursus dan pelatihan itu bisa wadahnya LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi bisa menyelenggarakan kegiatan kursus dan kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya, yang mana kurang lebih sama program yang bisa dijalankan. Selanjutnya ada kelompok belajar. Kelompok belajar ini dapat menyelenggarakan program kelompok belajar usaha atau KBU, kemudian kelompok belajar pendidikan kesetaraan, gitu.
Selanjutnya ada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ini juga menganut sistem dari, oleh, dan untuk masyarakat ya. Yang mana PKBM ini bisa menyelenggarakan kegiatan atau program pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini, PAUD non formal, kemudian pendidikan keaksaraan, kegiatan kepemudaan, kelompok belajar usaha, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya TBM ini didukung juga ya, didukung oleh PKBM ini didukung pula oleh taman bacanya untuk menunjang kegiatan yang ada di pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi LKP juga biasanya ada yang ditunjang dengan TBM, begitupun dengan majelis taklim dan satuan lainnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah majelis taklim. Nah, majelis taklim ini adalah bentuk kegiatan di masyarakat, kegiatan pendidikan non formal, namun orientasinya adalah pada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan Islam gitu. Itu bisa berbentuk pengajian, kemudian bisa berbentuk pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan sebagainya gitu. Pokoknya yang orientasinya pada peningkatan keimanan, ketakwaan gitu, kemudian pemberdayaan dari sisi agama gitu. Itu bisa dilakukan di majelis taklim. Nah, selanjutnya adalah satuan pendidikan yang sejenis gitu. Nah, jadi ada beberapa satuan pendidikan. Yang pertama itu bisa rumah pintar, bisa balai belajar bersama, bisa bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar itu juga masuk kategori pendidikan non formal. Nah, bisa juga satuan pendidikan non formal SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi SKB itu sudah menjadi satuan PNF setelah berdasarkan terbitnya peraturan daerah yang mengatur bahwa alih fungsi SKB menjadi satuan gitu, sehingga SKB menjadi SPNF SKB yang mana bisa menyelenggarakan program-program pendidikan non formal juga, bisa PAUD, bisa kegiatan kepemudaan, bisa pemberdayaan perempuan, bisa kesetaraan, keaksaraan, dan sebagainya gitu. Itu ya satuan yang ada di Indonesia yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, kita masuk ke yang bagian pertama, yaitu tentang PAUD. Berdasarkan Undang-Undang Sidiknas pasal 28, PAUD ini terbagi atas 3 jalur juga, ada 3 jalur PAUD. Yang pertama itu PAUD formal, kemudian PAUD non formal, dan PAUD informal gitu. Nah, apa saja bentuk dari PAUD formal itu, yaitu taman kanak-kanak yang mana biasanya melayani anak usia 4-5 tahun, namun utamanya adalah anak usia 5 tahun gitu. Kemudian ada Raudatul Alfal, hampir sama dengan taman kanak-kanak, cuman RA ini lebih berbasis pada agama ya, kegiatan agama Islam gitu. Dan di bawah Kementerian Agama. Sedangkan TK ini di Kemendikbud ya. Kemudian ada PAUD non formal. Nah, PAUD non formal ini bentuknya yaitu kelompok belajar. Itu biasanya anak yang berusia 2-4 tahun sebelum memasuki taman kanak-kanak. Kemudian ada juga taman penitipan anak atau yang dikenal dengan daycare. Nah, ini untuk anak usia 0-2 tahun, bahkan bisa untuk sampai 5 tahun gitu, daycare, tempat penitipan anak. Nah, kemudian yang untuk PAUD informal yaitu pendidikan di keluarga, pendidikan di lingkungan keluarga. Sebenarnya ini tidak terlembagakan secara resmi, tapi memang di pendidikan keluarga itu anak akan banyak mendapat pendidikan langsung dari orang tuanya, sehingga masuk kategori pendidikan anak usia dini di jalur informal, di jalur pendidikan keluarga. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkaji tentang pendidikan keaksaraan fungsional.
pendidikan keaksaraan fungsional atau yang sering juga disebut pendidikan bagi orang-orang buta aksara atau buta huruf. Nah, pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulisan dalam bahasa Indonesia. Jadi, pendidikan keaksaraan fungsional ini ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan baca tulis hitung gitu atau buta aksara gitu, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan dasar dalam ya membaca, menulis, dan berhitung agar dapat berguna bagi kehidupan mereka gitu. Nah, ini juga dijelaskan di Permendikbud nomor 81 tahun 2013 pasal 1 ayat 13. Nah, jadi di pendidikan keaksaraan fungsional ini memang rata-rata itu banyak ditemui di daerah-daerah yang terpencil lah gitu, atau kaum marginal gitu. Sering disebut seperti itu juga gitu. Karena apa? Karena memang rata-rata usia mereka usia di atas 40, ya walaupun masih ada juga yang di bawah itu, dan keberadaan mereka itu lebih ke daerah pelosok, banyak di daerah pelosok pedesaan seperti itu gitu. Ya, itu terjadi karena memang banyak faktor gitu. Mulai dari faktor ekonomi, mulai dari sosial budaya dan sebagainya gitu. Sehingga mereka tidak mampu atau belum berkesempatan mengenyam pendidikan pada masa lalu, belum mampu mengenyam pendidikan dengan baik gitu. Sehingga kemampuan-kemampuan aksaranya, kemampuan calistungnya itu tidak digunakan atau tidak terasa dengan baik sampai dengan saat mereka akan menempuh pendidikan itu gitu. Nah, kalau kita telisik dari angkanya, memang angkanya sudah tidak lebih dari 5% dari rata-rata nasional ya, angka masyarakat buta aksara. Bahkan pemerintah mengklaim itu sudah di atas 95% itu udah bebas buta aksara gitu. Namun kenyataannya memang masih ada dijumpai juga di berbagai daerah orang-orang yang buta aksara. Bahkan beberapa setahun yang lalu itu Bapak masih melakukan kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional itu di daerah Bengkulu Tengah, di Kecamatan Pondok Kelapa, masih di daerah Pondok Kelapa, sekitar 10 sampai 15 kilo lah dari pusat kota gitu. Sampai 20 kilo gitu dari pusat kota. Nah, artinya apa? Keberadaan mereka itu sebenarnya masih ada, cuman kurang begitu diperhatikan. Ya walaupun rata-rata memang sudah berusia gitu, orang-orang yang sudah berusia lanjut gitu, di atas 40 tahun, ada yang hampir 50 tahun gitu. Nah, itu beberapa dokumentasi yang sempat didokumentasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional. Nah, jadi di pembelajaran keaksaraan fungsional itu kita tidak bisa tiba-tiba ngajar, tiba-tiba langsung bisa calistung gitu. Karena berbeda sasarannya. Orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda gitu. Kalau anak-anak kan memang fasenya memang mungkin belum mencapai fase itu ya. Tapi ketika udah orang dewasa itu agak berbeda ketika kita mengajarkan orang yang buta aksara atau buta huruf gitu. Nah, jadi secara umum itu dibagi atas tiga tahapan dalam pembelajaran keaksaraan fungsional. Yang pertama itu keaksaraan fungsional dasar, kemudian yang kedua adalah keaksaraan fungsional lanjutan, dan yang ketiga adalah keaksaraan fungsional mandiri. Nah, dari ketiga tahapan ini ada kriteria capaian dari masing-masing tingkatan atau tahapan gitu. Nah, ketika mereka sudah mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional dasar, nah itu diharapkan mereka sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tingkatannya adalah mengenal semua huruf, kemudian udah mampu merangkai kata dengan lancar, kemudian sudah mulai memahami arti dari sebuah kalimat gitu.
Dia udah mampu menguraikan, merangkai kata-kata gitu. Sudah mengenal huruf, mampu merangkai kata-kata dan tahu artinya, maksudnya apa gitu. Nah, itu luaran capaian yang ingin dihasilkan dari keaksaraan fungsional dasar gitu. Nah, rata-rata orang yang buta aksara itu batas keaksaraan fungsional dasar, pernah belajar batas keaksaraan fungsional dasar, kemudian karena tidak diulangi lagi, sehingga mereka kembali lagi ke buta aksara gitu. Nah, artinya ketika kita pengen mengadakan program keaksaraan fungsional, idealnya itu adalah harus berkelanjutan gitu, supaya mereka tetap bisa mengasah kemampuan calistungnya, sehingga tidak kembali lagi jadi buta aksara gitu. Nah, kemudian yang tahapan yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah keaksaraan fungsional lanjutan gitu. Nah, di keaksaraan fungsional lanjutan ini ada capaiannya, yaitu udah mulai lancar membaca, kemudian baca tulis hitung ya. Nah, itu udah mulai mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya ketika ada surat itu udah mulai dibaca, ada banner-banner udah dibaca gitu. Kemudian ada teks di televisi misalnya udah dibaca gitu. Nah, sedikit demi sedikit udah mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Udah mulai menulis-nulis gitu. Nah, itu untuk tingkatan atau tahapan keaksaraan fungsional lanjutan. Nah, yang ketiga adalah keaksaraan fungsional mandiri. Nah, output capaiannya adalah warga belajar telah memiliki sikap belajar berkelanjutan secara mandiri. Jadi mereka udah belajar itu udah secara mandiri gitu, tanpa adanya diperintah, tanpa diintervensi, itu mereka sudah sadar gitu, sadar akan belajar, akan terus belajar. Nah, sehingga dapat memecahkan permasalahan keaksaraan fungsional yang mereka hadapi gitu. Jadi ketika mereka udah memiliki permasalahan, maka mereka akan mencari informasi sendiri dari narasumber atau dari informasi-informasi yang dapat dipercaya, sehingga mereka bisa menganalisa juga informasi yang disampaikan gitu, atau berita yang disampaikan, sehingga membentuk pengetahuan yang baru gitu. Misalnya ketika mereka pengen membuat pakan ternak, nah dari mana mereka membuat pakan ternak? Ya mungkin mereka akan secara sadar itu akan mencari buku-buku yang berkaitan dengan pakan ternak, kemudian menanyakan kepada ahlinya, menemui ahlinya, kemudian dia menganalisis berita misalnya tentang itu, tentang pakan ternak, sehingga memperoleh persepsi baru, memperoleh pengetahuan yang baru terkait dengan pakan ternak gitu. Artinya apa? Dia sudah memiliki kesadaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia akan mencari sendiri, mencari informasi, mencari narasumber, sehingga itu benar-benar bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya gitu. Artinya sudah berada di tahap kesadaran gitu, kesadaran sendiri bahwa oh, saya itu butuh informasi ini, maka saya harus dapatnya dari mana, saya harus menemui siapa, kemudian saya akan ngapain gitu. Nah, yang seperti itu sudah menjadi kebutuhan gitu. Itu adalah tingkat dari keaksaraan fungsional mandiri gitu. Nah, kalau orang-orang yang mengikuti program keaksaraan fungsional itu nanti akan mendapatkan semacam surat lah ya, surat keterangan melek aksara, sukma 1 dan seterusnya gitu, sehingga ada pengakuan dari lembaga satuan atau dari pemerintah dalam hal ini, bahwa orang ini sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran keaksaraan fungsional gitu. Nah, itu nanti bisa untuk mendaftar kegiatan kesetaraan, nanti pendidikan kesetaraan di level berapa atau di tingkatan berapa mereka akan mendaftar pendidikan kesetaraan gitu. Itu terkait dengan program keaksaraan fungsional. Selanjutnya adalah pendidikan kesetaraan. Nah, pendidikan kesetaraan ini adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara dengan SD atau MI, kemudian SMP atau NTS, SMA atau MA, yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Sebagai pengganti pendidikan non formal, pembelajaran di program pendidikan kesetaraan memiliki ijazah yang juga diakui setara dengan pendidikan formal. Jadi
teman-teman, untuk pendidikan kesetaraan ini merupakan pengganti dari pendidikan formal pada jenjang SD paket A, kemudian SMP itu paket B, dan SMA itu paket C, dan dianggap diakui setara dengan pendidikan formal. Artinya memiliki hak-hak yang sama dengan pendidikan formal gitu. Jadi bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, bisa memperoleh pekerjaan, syarat pekerjaan itu bisa gitu. Bahkan untuk menjadi anggota DPR pun bisa gitu. Ada beberapa juga anggota DPR yang menggunakan ijazah paket C. Apalagi untuk mencalon kepala desa itu minimal juga harus memiliki pendidikan SMA atau sederajat gitu, atau paket C gitu. Nah, paket C ini merupakan alternatif bagi orang-orang yang belum memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di pendidikan formal gitu. Ya, karena berbagai macam permasalahan, berbagai macam kendala gitu. Mulai dari ekonomi, keadaan geografis, kemudian karena dia drop out dari pendidikan formal, jadi bisa melanjutkan di pendidikan kesetaraan gitu, tanpa ada batasan usia gitu. Jadi usia mau usia lanjut pun boleh gitu, yang penting memenuhi kriteria dan syaratnya. Itu adalah pendidikan kesetaraan. Nah, program pendidikan kesetaraan ini itu biasanya terdapat pada satuan pendidikan, biasanya di PKBM, di SPNS SKB, rumah pintar, dan lembaga bimbingan belajar. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2003 gitu. Nah, kalau di pendidikan formal itu kita kenal dengan istilah kelas ya. Ada kelas 1 kalau di SD sampai kelas 6, kemudian di SMP itu ada kelas 7 sampai kelas 9, begitupun di SMA ada kelas 10 sampai dengan kelas 11. Nah, kalau di pendidikan kesetaraan itu namanya ada tingkatan gitu. Jadi ada tingkat 1 itu untuk paket A setara dengan kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian tingkat 2 itu setara dengan kelas 4 sampai kelas 5. Ataupun di paket B tingkat 3 setara dengan kelas 7 kelas 8, tingkat 4 itu setara dengan kelas 9, di paket C itu tingkat 5 setara dengan kelas 10, dan tingkat 6 itu setara dengan kelas 11, 12 gitu. Nah, itu kalau di pendidikan kesetaraan gitu ya. Nah, di pendidikan kesetaraan pun sekarang udah mulai banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan itu sendiri dan demi memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat gitu. Nah, kalau dulu pendidikan kesetaraan ini sering dipandang sebelah mata atau sering dianaktirikan gitu. Misalnya, dan stigma masyarakat pun juga sering negatif tentang pendidikan kesetaraan. Misalnya, pendidikan hanya untuk mendapatkan ijazah, padahal tidak seperti itu juga. Tidak langsung dapat ijazah atau beli ijazah gitu, tapi harus mengikuti kegiatan pendidikannya gitu, kegiatan pendidikan di pendidikan kesetaraan. Nah, ada beberapa perbaikan atau kemajuan lah, kemajuan untuk meningkatkan mutu di pendidikan kesetaraan. Yang pertama itu sudah menerapkan ujian nasional berbasis komputer. Itu udah diterapkan juga, artinya sama dengan di pendidikan formal ya gitu. Jadi walaupun penyelenggaranya atau satuan pendidikannya belum mampu untuk melakukan itu di PKBM, tapi ada satu tempat untuk menyelenggarakan kegiatan itu gitu. UN berbasis komputer ya, walaupun belum seluruh Indonesia melaksanakan, tapi di beberapa provinsi, di beberapa tempat itu sudah melaksanakan gitu untuk ujian nasional berbasis komputer. Nah, walaupun nanti di kebijakan pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu udah nggak ada lagi ujian nasional, akan diganti dengan asesmen gitu. Tapi ya bentuk ujian nasional berbasis komputer ini juga bentuk perbaikan layanan, perbaikan mutu gitu. Artinya memang benar-benar melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan gitu. Nah, kemudian ada juga paket C vokasi. Kalau dulu paket C ini hanya paket C umum ya, paket C maksudnya paket C untuk bidang umum, bukan vokasi.
Nah, kalau sekarang udah ada vokasi gitu. Vokasi ini artinya diarahkan kepada kecakapan skill tertentu gitu. Nah, lebih mirip-mirip dengan STM lah gitu. Lebih mirip dengan STM. Jadi diberikan kecakapan supaya mendukung pemberdayaan, mendukung life skill-nya gitu. Jadi setelah lulus paket C dia ada skill apa gitu. Nah, itu sudah dilaksanakan di pendidikan kesetaraan paket C. Artinya setelah lulus mereka akan menjadi mahir di bidang tertentu gitu, bukan hanya untuk umum seperti SMA gitu, tapi memiliki kemampuan vokasi tertentu. Karena memang pemerintah saat ini sedang konsen dengan digenjotnya pendidikan-pendidikan vokasi gitu. Pemerintah mengalokasikan dana cukup besar di pendidikan-pendidikan vokasi seperti SMK, kemudian termasuk paket C vokasi juga, kemudian ada politeknik dan sekolah-sekolah tinggi yang memang berbasis pada pendidikan vokasi. Bahkan di universitas-universitas pun dibuka program studi yang mengarah kepada kemampuan vokasi gitu. Ya, supaya untuk meningkatkan life skill masyarakat gitu, penduduk atau orang-orang yang ingin menempuh di jalur pendidikan yang berbasis vokasi gitu. Nah, selain itu ada juga pembelajaran daring gitu, yang dinamakan Setara Daring gitu, yaitu sebuah aplikasi LMS (Learning Management System) yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh pada pendidikan kesetaraan. Jadi di pendidikan kesetaraan pun udah ada sistemnya untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi tidak harus datang ke suatu lokasi, tapi kita bisa mengikuti pembelajaran melalui online gitu. Nah, ya walaupun di Indonesia tidak seluruhnya ya, tidak seluruh tempat memiliki akses internet yang bagus, tapi ini merupakan suatu terobosan lah, merupakan suatu terobosan dalam perbaikan kualitas pendidikan di pendidikan kesetaraan gitu. Nah, itu beberapa perbaikan, beberapa terobosan yang terjadi di pendidikan kesetaraan dalam beberapa tahun terakhir gitu. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi akan kita kupas di pertemuan berikutnya gitu terkait dengan pendidikan kesetaraan. Nah, selanjutnya adalah kursus dan pelatihan. Nah, kursus dan pelatihan ini biasanya dilaksanakan di satuan pendidikan non formal berbentuk LKP, gitu ya, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi LKP ini ya semacam bentuk satuan pendidikan non formal yang fokus dalam bidang vokasinya ya, langsung kepada peningkatan life skill-nya gitu. Akan lebih banyak praktiknya gitu. Nah, LKP ini adalah satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri dan mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Jadi LKP itu akan membekali warga belajarnya dengan keahlian tertentu gitu. Nah, keahlian tertentu ini bisa menjadi bekal untuk mereka bekerja, atau yang sebelumnya sudah ada skill ingin meningkatkan lagi. Nah, itu bisa dengan di satuan pendidikan non formal LKP gitu. Atau yang sebelumnya belum memiliki skill, non skill, kemudian masuk ke LKP jadi memiliki skill gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, LKP ini dia lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel dalam arti akan banyak LKP yang muncul berdasarkan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi masyarakat tinggal memilih mau pengen meningkatkan kecakapan hidup di bidang apa, pengen memiliki keterampilan di bidang apa gitu. Misalnya saya pengen memiliki keterampilan di bidang menjahit, ya saya kursus menjahit. Kalau di bidang bahasa, ya saya kursus bahasa asing misalnya. Saya pengen mahir mengemudi, ya saya kursus mengemudi gitu. Saya pengen mahir di bidang masak-memasak, ya ambillah jurusan tata boga atau masak-memasak dan sebagainya gitu. Nah, itulah kursus dan pelatihan, terutama di LKP. Baik, itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Bagi teman-teman yang ingin mengembangkan materi atau ingin bertanya dari apa yang telah disampaikan tadi, silahkan kita akan coba diskusikan di WhatsApp group. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi kita pada pertemuan kali ini, link absensi untuk kelas 5A dan kelas 5B. Terima kasih. Jangan lupa meninggalkan jejak dengan like dan subscribe, komen di channel YouTube ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.